Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kisah ini bermula dari masa kecil Windy, seorang gadis yang tumbuh besar di luar Pulau Jawa. Ia dibesarkan dalam keluarga yang utuh, memiliki ayah dan ibu yang lengkap secara fisik, namun tidak demikian secara emosional. Windy adalah anak tunggal, namun bukan berarti hidupnya dipenuhi limpahan kasih sayang. Kedua orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ayahnya memiliki banyak usaha, dan sang ibu kerap terlibat membantu bisnis keluarga tersebut. Sejak duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, Windy mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Kehadiran orang tua di rumah makin jarang, bahkan sekadar untuk mengobrol pun sulit dilakukan. Dalam kesehariannya, Windy hanya ditemani oleh seorang asisten rumah tangga perempuan dan seorang sopir bernama Om Benny. Sosok Om Benny ini bukan sekadar pengemudi keluarga, namun juga merupakan tangan kanan ayahnya dalam mengurus beberapa urusan bisnis. Windy tumbuh dalam suasana rumah yang sepi dan monoton. Ia bukan tipe anak yang mudah bergaul, di sekolah pun Windy lebih banyak menyendiri. Setiap hari diantar dan dijemput tanpa ada interaksi sosial yang hangat. Hari-harinya dihabiskan menonton televisi, lalu malamnya datang guru les. Rangkaian rutinitas itu berulang tanpa warna, membuatnya merasa terasing di tengah kehidupannya sendiri. Suatu hari menjelang akhir masa sekolah di kelas 5, Windy pulang dan mendapati kenyataan pahit, ibunya telah meninggal dunia. Meskipun hubungan mereka tidak begitu dekat, kehilangan itu tetap menyisakan luka. Ia mendekati tubuh ibunya yang belum dikafani. Ada sesuatu yang ganjil, wajah ibunya tampak menghitam, menyiratkan aura yang tidak biasa. Penjelasan dari ayahnya terdengar sederhana, bahwa ibunya meninggal karena sakit liver yang sudah membengkak. Bagi anak seusia Windy saat itu, penjelasan itu cukup untuk menenangkan rasa penasaran. Namun, selang beberapa waktu, Windy tanpa sengaja mendengar bisik-bisik dari orang-orang yang membantu di rumah saat itu. Di antara mereka ada pembantu rumah tangga dan warga sekitar yang turut hadir. Beberapa dari mereka membicarakan hal-hal mistis, mengatakan bahwa kematian seperti yang dialami ibunya seringkali berhubungan dengan praktik sihir atau perjanjian dengan kekuatan gaib. Windy mendengar semua itu, namun tak mampu benar-benar memahaminya. Ia hanya menyimpannya dalam hati. Malam berikutnya, sebuah pengalaman aneh terjadi. Dalam tidurnya, Windy merasa seperti terbangun karena mendengar suara samar dari luar kamarnya. Saat membuka pintu, ia melihat sesosok perempuan membelakanginya, sosok yang menyerupai ibunya. Ketika sosok itu menoleh, wajah sedih terpancar jelas, meski tanpa air mata. Windy tidak mendengar suara, namun tatapan itu cukup untuk membuatnya bingung. Ia terjaga dari tidur dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi, namun terasa terlalu nyata. Malam kedua setelah kepergian ibunya, hal yang lebih ganjil terjadi. Saat hendak tidur, ayahnya masuk ke dalam kamar dan duduk di sampingnya. Ada perubahan dalam sikap sang ayah yang tak biasa. Ia berbicara dengan nada yang lembut namun penuh tekanan. Ia meminta Windy untuk mematuhi segala yang akan ia lakukan, tanpa bertanya, tanpa menolak, dan yang paling penting, tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Kata-katanya menyiratkan ancaman tersembunyi. Jika Windy tidak menurut, maka mereka bisa celaka, bahkan usaha keluarganya bisa hancur. Windy hanya bisa mengangguk tanpa mengerti maksud sebenarnya. Ayahnya kemudian memintanya untuk kembali tidur, menegaskan bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan Windy dan untuk mengenang ibunya. Namun, tak lama setelah itu, sang ayah kembali masuk ke kamar. Windy mulai merasa curiga, tapi keterkejutannya tak tertahan ketika celananya diturunkan secara tiba-tiba. Ia tak bisa melawan. Tubuhnya membeku, dan mulutnya ditutup rapat agar tak bersuara. Ayahnya menyuruhnya diam, mengingatkannya pada janji untuk patuh. Di tengah rasa sakit dan ketakutan, Windy hanya bisa menangis dalam diam. Matanya terpejam, tubuhnya kaku, dan jiwanya remuk.
Saat itu, ia mencoba membuka mata, dan sosok yang terlihat bukan lagi ayahnya. Wujud di hadapannya berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan rambut panjang terurai dan taring mencuat dari mulut. Windy memejamkan mata kembali, menolak kenyataan yang terhampar di hadapannya. Rasa sakit masih menusuk ketika makhluk itu terus menyetubuhinya. Beberapa saat kemudian, sosok tersebut berjalan menuju pintu. Ketika Windy membuka mata, yang terlihat adalah wujud ayahnya, seolah makhluk itu telah kembali menjadi manusia. Sejak malam kelam itu, Windy terus dihantui oleh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin sosok yang selama ini ia kenal sebagai pelindung justru menjadi sumber luka terdalam? Ia hanya bisa terdiam di kamarnya, tubuhnya masih terasa nyeri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari sisi yang lebih dalam, lebih sunyi, lebih remuk. Hari itu Windy tak mampu pergi ke sekolah. Ia hanya menatap kosong langit-langit kamar, membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Tangis yang tak terdengar mengalir deras, menyesaki dadanya yang penuh sesak. Ia merindukan sosok ibunya yang telah tiada, berharap seandainya kehadiran itu masih ada, mungkin semua ini bisa dicegah. Namun di balik harapan, selalu terselip rasa ragu. Ia tak yakin apakah cinta seorang ibu mampu menghalau kegelapan yang kini bersarang di rumahnya. Saat siang menjelang, suara langkah kaki menghampiri. Sosok yang dulu akrab kini menjadi bayang-bayang menakutkan. Ia hanya menanyakan alasan Windy tak pergi ke sekolah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa malam sebelumnya. Windy hanya diam. Ia tahu kata-kata tak akan berarti di hadapan seseorang yang telah menenggelamkan jiwanya dalam ancaman dan manipulasi. Ia tak bisa berkata apapun, karena yang terpatri dalam benaknya hanyalah satu kalimat. Jika berani bicara, maka kematian akan menjemput. Selama 2 hari, Windy hanya terkurung di kamar. Pembantu rumah tangga yang mengantar makanan tampak tak tahu apa-apa. Tak ada tanya, tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti semuanya. Seolah rumah itu telah menjadi ladang sunyi yang menyimpan rahasia pekat. Di tengah kepedihan, sebuah mimpi datang menyapa. Sosok ibunya muncul, duduk di depan Windy tanpa kata. Tak ada air mata yang mengalir, namun dari raut wajah itu terpancar duka yang begitu dalam. Tubuh Windy tak mampu bergerak, hanya bisa memanggil dalam hati, berharap sosok itu memeluknya. Namun seperti bayangan yang tersapu angin, ibu itu menghilang tanpa sepatah kata pun. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Luka itu terus terbuka, digerus waktu dan trauma yang tak pernah sembuh. Sosok yang seharusnya menjadi pelindung kembali datang dan mengulang dosa yang sama. Dalam ketakutan yang memuncak, Windy mulai menyadari sesuatu yang tak wajar. Setiap kali hal itu terjadi, ia mencium aroma aneh, seperti bau hewan, bau tanah basah, atau lebih tepatnya, bau rebusan yang tajam. Matanya pun sempat menangkap sosok berambut panjang dengan taring dan mata merah, seperti bukan manusia. Namun saat sosok itu pergi, yang tampak hanyalah orang yang selama ini ia panggil ayah. Waktu berjalan perlahan, luka-luka itu tetap tak mengering. Windy hidup dalam pasrah. Tak ada perlawanan, tak ada pelarian, hanya ketakutan akan mati jika berani menolak. Semua terasa seperti kutukan yang menjerat napasnya setiap malam. Hingga akhirnya, tahun itu datang. Windy menginjak bangku kelas 2 SMA. Luka-luka itu belum sepenuhnya sembuh, namun setidaknya, sejak sosok ayah itu mulai sakit dan tak mampu bergerak, teror malam pun perlahan mereda. Stroke telah melumpuhkan tubuhnya, namun tidak sepenuhnya membungkam teror dalam jiwa Windy. Seorang perawat kini merawatnya setiap hari, dan urusan bisnis ayahnya ditangani oleh Om Benny, tangan kanan keluarga. Namun malam itu, badai kembali datang. Windy yang mulai merasa tenang harus menghadapi kenyataan mengerikan. Di tengah malam, sosok itu kembali memasuki kamarnya, berjalan tegak, bukan di atas kursi roda. Ia masuk tanpa suara, naik ranjang, dan mengulangi dosa lama itu. Windy hanya mampu menutup mata,
berharap semua berakhir secepat mungkin. Namun ketika matanya terbuka, sosok itu berubah. Bukan lagi wajah ayahnya, melainkan sesosok makhluk mengerikan, dengan rambut panjang menjuntai, mata merah menyala, dan taring yang menyeringai di bawah bau busuk yang tak tertahankan. Aroma itu sama, aroma yang selama ini menandai malam-malam penuh luka. Begitu sosok itu keluar dari kamar, sekali lagi wujudnya kembali menjadi pria itu, yang seharusnya tak mampu berjalan, tapi malam itu melangkah dengan gagah. Windy tak mengerti bagaimana semua bisa terjadi. Yang ia tahu, semua ini bukan sekadar derita fisik. Ada yang lebih gelap, lebih jahat, yang telah lama menghuni rumah itu, dan mungkin juga tubuh ayahnya. Pada suatu malam, Windy mengalami mimpi yang menggetarkan batinnya. Dalam mimpi itu, ia melihat ayahnya diperlakukan dengan sangat mengerikan. Sosok tinggi besar menjambar rambut sang ayah dengan kasar dan menyeretnya dalam keadaan mengenaskan. Meskipun bertahun-tahun Windy telah menjadi korban kebiadaban ayahnya sendiri, di mana tubuh dan jiwanya telah lama dirusak oleh perlakuan keji berupa pemaksaan hubungan yang seharusnya tak terjadi, namun rasa kasihan masih menyelinap dalam hatinya saat melihat penderitaan pria itu dalam mimpi. Pemandangan yang disaksikannya sangat gelap dan mencekam. Sekelilingnya seperti diselimuti kabut hitam yang pekat. Ia tak bisa melihat apapun, kecuali sosok ayahnya yang terseret-seret, rambutnya dijambak hingga rontok, dan kemudian dilemparkan ke dalam sebuah bejana besar. Bejana itu ternyata adalah kuali raksasa yang di dalamnya terdapat cairan panas berwarna kuning kecoklatan, menggelegak dengan uap menyengat. Setelah tubuh ayahnya dimasukkan ke dalam kuali itu, suara jeritan pun hilang, seakan seluruh rasa sakit telah lenyap di telan cairan mendidih tersebut. Windy tersentak dan menjerit dalam tidurnya. Saat terbangun, ia merasakan tubuhnya kaku, tak bisa bergerak seketika. Ruangan di sekitarnya masih menunjukkan bahwa ia berada di kamarnya sendiri. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mulai bisa digerakkan. Ia segera bangkit dan mengambil segelas air untuk diminum. Namun, saat itu pula terdengar suara erangan lemah dari kamar ayahnya. Ayahnya yang sedang sakit memiliki kebiasaan menekan bel untuk memanggil perawat. Bunyi bel itu biasanya menjadi tanda bahwa bantuan dibutuhkan. Malam itu, kemungkinan besar perawat yang bertugas sudah tertidur karena kamarnya terletak di bagian belakang rumah, dekat dapur. Windy pun segera menuju kamar ayahnya setelah mendengar suara bel dan erangan tersebut. Begitu membuka pintu kamar, aroma menyengat dari air seni yang belum dibersihkan langsung menusuk hidungnya. Dengan berat hati, ia mencoba menanyakan maksud ayahnya, meskipun ucapan pria itu sudah tak jelas terdengar. Karena tidak mengerti maksudnya, Windy akhirnya membangunkan perawat yang segera menangani keadaan ayahnya. Setelah itu, Windy kembali ke kamarnya untuk mencoba melanjutkan tidur. Pagi harinya, Windy dibangunkan oleh Om Benny yang menyampaikan kabar mengejutkan. Ayahnya telah meninggal dunia. Saat mendengar kabar itu, Windy terduduk, masih berusaha mencerna kenyataan. Om Benny menjelaskan bahwa kematian ayahnya terjadi sekitar 2 jam sebelumnya, tepat saat ia tiba di rumah. Windy langsung menuju kamar ayahnya dan melihat tubuh tak bernyawa itu terbujur kaku. Mulut sang ayah masih menganga dan matanya belum tertutup. Om Benny segera menutup mata jenazah tersebut, dan tak lama kemudian para tetangga berdatangan untuk membantu merawat jenazah hingga proses pemakaman selesai. Menjelang siang, ketika jenazah hendak dimakamkan, Windy diperkenalkan pada beberapa orang oleh Om Benny. Mereka adalah saudara-saudara dari ayahnya, yang selama ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Di antara mereka terdapat sepasang suami istri dan 2 perempuan sebaya Windy. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Om Yuda, kakak kandung ayah Windy. Windy merasa heran karena selama bertahun-tahun tinggal bersama ayahnya, tak pernah sekalipun ia mendengar atau diperkenalkan pada keluarga dari pihak ayah. Keberadaan Om Yuda dan keluarga barunya benar-benar menjadi sesuatu yang asing baginya. Tak pernah ada cerita tentang mereka, seolah-olah ayahnya sengaja menghapus jejak mereka dari hidup Windy.
Setelah pemakaman selesai, Om Yuda mengajak Windy untuk berkunjung ke rumahnya. Windy menyambut ajakan itu, dan perjalanan menuju rumah Om Yuda memakan waktu cukup lama, sekitar 90 km. Sesampainya di sana, Windy dibuat terkejut karena rumah yang ia lihat jauh dari kesan mewah. Lingkungan dan perabotan rumah menunjukkan bahwa keluarga Om Yuda hidup sederhana dan tergolong menengah ke bawah. Keterkejutan Windy bukan tanpa alasan. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berada secara finansial. Setiap hari ia diantar jemput ke sekolah oleh sopir pribadi, memiliki lebih dari 2 mobil di rumah, dan terbiasa hidup dengan fasilitas serba ada. Melihat kenyataan bahwa keluarga ayahnya hidup sederhana menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya. Keterkejutan Windy bertambah ketika ia menyadari kesederhanaan itu juga menyentuh cara hidup sehari-hari mereka. Di rumah Om Yuda, tidak ada kemewahan, dan seluruh anggota keluarga tampak hidup dengan nilai-nilai religius yang kuat. 2 anak perempuan Om Yuda, Yuni dan Ika, sangat penurut dan mandiri. Seusai makan, mereka langsung mencuci piring mereka sendiri, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Windy sepanjang hidupnya. Menjelang waktu maghrib, seluruh keluarga bersiap menuju masjid untuk salat berjamaah. Kebiasaan ini membuat Windy merasa asing. Sejak kecil, meskipun ia tahu bahwa dirinya beragama Islam, tak pernah sekalipun ia diajari cara beribadah, apalagi diajak ke masjid. Lingkungan baru ini memperlihatkan kepadanya sisi kehidupan yang sama sekali belum pernah ia jalani. Mau tak mau, Windy mengikuti langkah keluarga Om Yuda menuju masjid. Setelah kembali dari masjid bersama keluarga Om Yuda, suasana rumah yang semula tenang perlahan berubah menjadi tidak nyaman bagi Windy. Ia mulai merasakan hawa panas yang menyelimuti tubuhnya, seolah udara di dalam rumah membawa tekanan tak kasat mata. Malam itu, saat tubuhnya direbahkan untuk beristirahat, rasa gatal yang aneh menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Goresan kuku di kulit meninggalkan bekas kemerahan bahkan kebiruan, membuatnya sulit memejamkan mata. Selama berada di rumah Om Yuda, perasaan tak nyaman itu terus menghantui. Menjelang subuh, ketika seluruh penghuni rumah bersiap menuju masjid, Windy justru merasakan sakit perut yang amat sangat. Ia bergegas ke toilet dan mengalami diare disertai muntah yang melemahkan tubuhnya. Ketika kembali ke kamar, tubuhnya hanya sanggup terbaring lemas di atas kasur. Sepulang dari masjid, Om Yuda yang menyadari kondisi Windy segera menanyakan keadaannya. Kekhawatiran muncul karena sejak hari pertama datang, kondisi tubuh Windy terus menurun. Meski tidak mengeluhkan makanan, Windy hanya menduga bahwa mungkin ada yang tidak beres pada perutnya. Esok harinya, pengalaman aneh kembali menghampiri. Di dalam rumah, Windy melihat 3 sosok misterius dengan wajah bersinar. Ketiganya terus memandangi Windy dari kejauhan, seolah tidak menyukai kehadirannya di sana. Gerak-gerik ketiga sosok itu membuat Windy merasa makin tidak nyaman hingga akhirnya memutuskan untuk pamit pulang. Dengan alasan rindu rumah, Windy menyampaikan niatnya kepada Om Yuda, yang kemudian menghubungi Om Benny untuk menjemputnya. 2 jam berselang, Windy pun kembali ke rumah dan menjalani hari-harinya seperti biasa, bersekolah dan beraktivitas sebagaimana umumnya. Namun suatu malam, ketika tidur di kamarnya, telinganya menangkap suara berdecit yang sangat familiar. Suara itu berasal dari kursi roda, persis seperti yang digunakan ayahnya semasa sakit. Suara roda besi yang meluncur di lantai rumah membuatnya teringat kembali pada masa-masa ketika ia harus merawat sang ayah. Dengan rasa penasaran, Windy membuka pintu kamarnya dan mendapati kursi roda itu telah berada di ruang tamu, padahal sebelumnya diletakkan di kamar ayahnya. Tanpa berpikir terlalu jauh, ia membawa kursi roda itu kembali ke tempat semula. Pagi harinya, kursi roda tersebut kembali muncul, kali ini berada tepat di depan pintu kamarnya, dengan posisi menghadap langsung ke arahnya. Keheranan muncul karena di rumah tidak ada siapa-siapa selain dirinya. Asisten rumah tangga hanya datang pagi dan pulang sore, sehingga malam hari rumah hanya dihuni oleh Windy seorang. Ia kembali melipat kursi roda itu dan menaruhnya ke tempat semula, lalu pergi ke sekolah. Malam berikutnya,
Saat tidur, Windy kembali mengalami kejadian ganjil. Terdengar suara pintu kamarnya terbuka perlahan. Dalam bayang gelap kamar, muncul sosok menyerupai ayahnya. Ia tak mengerti kenapa sosok itu hadir padahal sang ayah sudah lama tiada. Sosok itu berjalan pelan, lalu menaiki tempat tidur. Tubuh Windy terasa kaku ketika merasakan pakaiannya diturunkan dan tubuhnya diperlakukan dengan cara yang amat familiar. Cara yang selama bertahun-tahun telah membuat luka dalam di jiwanya. Ia mencoba memejamkan mata, tidak sanggup menolak, hanya bisa diam pasrah. Ketika matanya terbuka, sosok itu ternyata tak lagi menyeramkan seperti biasanya. Sosok itu terlihat tampan, tubuhnya harum, wajahnya bersih, dan senyumnya begitu lembut. Windy hanya bisa menatap tanpa berkata-kata. Tubuhnya dipeluk oleh makhluk itu, dan ia merasakan perlakuan yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi ancaman, melainkan sentuhan yang membingungkan. Setelah peristiwa itu, sosok tersebut bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, sosok itu sempat menoleh dan kembali memberikan senyum hangat ke arah Windy, meninggalkan teka-teki besar dalam pikirannya. Selama ini, setiap kali mengalami peristiwa serupa, sosok yang mendatanginya selalu tampak menyeramkan, tetapi yang satu ini justru terlihat menawan dan berwibawa. Hari-hari berlalu hingga Windy menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Di benaknya mulai terlintas keinginan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Ia pun menyampaikan niat tersebut kepada Om Benny. Meskipun sempat mempertanyakan siapa yang akan mengurus bisnis peninggalan ayahnya, mengingat selama ini Windy turut membantu dalam pengelolaannya, akhirnya Om Benny menerima keputusan itu. Windy hanya meminta agar Om Benny tetap menjalankan bisnis seperti biasa, sementara dirinya cukup menerima laporan rutin yang bisa dikirim melalui surel. Kepercayaan yang sudah lama terbangun membuat Windy yakin bahwa bisnis keluarga akan tetap aman di tangan Om Benny, sosok yang telah dianggapnya seperti keluarga sendiri sejak lama. Setelah perbincangan itu, Windy akhirnya berangkat kuliah di sebuah negara asing. Hidupnya berjalan seperti biasa selama hampir 1 tahun lebih. Namun, datang kabar dari Om Benny yang menyampaikan bahwa keuangan keluarga mulai tidak stabil. Usaha yang dijalankan ayah Windy mengalami penurunan, sehingga Om Benny tidak lagi mampu mengirimkan uang untuk biaya hidup Windy di sana. Disarankan agar Windy kembali ke Indonesia dan melanjutkan kuliahnya di sana, meskipun dengan biaya yang lebih terbatas. Meski sudah mulai betah tinggal di luar negeri, Windy menerima kondisi tersebut dengan lapang dada. Ia tetap bersedia menerima bantuan apapun dari Om Benny, meski jumlahnya tidak mencukupi untuk biaya kuliah. Dengan tekad, Windy pun memutuskan untuk bekerja paruh waktu sambil melanjutkan studinya. Om Benny akhirnya setuju dengan keputusan tersebut. Windy pun menjalani kuliah sambil bekerja, mengerjakan apapun yang memungkinkan untuk membantu biaya hidup. Setelah lulus, ia pun mulai bekerja di negara tersebut dan merasa semakin nyaman dengan kehidupannya. Dalam perjalanan hidupnya di sana, Windy bertemu dengan seorang pria bule yang usianya terpaut sekitar 12 tahun lebih tua. Mereka menjalin hubungan dan merasa cocok satu sama lain. Tidak lama kemudian, keduanya menikah dan Windy tetap tinggal di negara tersebut. Gangguan-gangguan supranatural yang dulu dialami Windy kini tidak lagi dirasakan. Namun, dalam beberapa tahun menjalani rumah tangga dengan suaminya, ada kejadian aneh yang membuatnya teringat kembali. Suatu malam saat mereka berhubungan intim, Windy tiba-tiba membuka matanya dan tidak melihat wajah suaminya seperti biasa. Sebaliknya, sosok pria yang muncul adalah sosok ganteng yang pernah dilihat Windy dulu, dengan aroma wangi yang sangat khas dan melekat di ingatannya. Kejadian ini hanya terjadi sekali dan membuat Windy diam saja, tidak menceritakannya kepada suaminya. Windy mulai merenung dan menduga-duga tentang kematian ibunya yang meninggal dengan wajah menghitam. Ia mulai berpikir apakah ibunya menjadi korban tumbal dari ayahnya sendiri. Pikiran Windy pun melayang pada kemungkinan ayahnya melakukan ritual pesugihan. Ia teringat ucapan ayahnya yang pernah menyiratkan ancaman bahwa jika Windy tidak mau melakukan sesuatu, maka baik dirinya maupun ayahnya bisa mati, dan usaha keluarga bisa bangkrut.
Semua kenangan itu menyatu dalam benak Windy, membuatnya yakin bahwa ayahnya mungkin memang terlibat dalam pesugihan dengan cara yang sangat mengerikan, bahkan rela menyetubuhi anaknya sendiri demi mempertahankan usahanya. Dari analisa pribadi itu, Windy menyimpulkan bahwa selama ini ayahnya menjalani ritual pesugihan, dan ibunya besar kemungkinan menjadi tumbal dalam proses tersebut.